Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan jurnal dengan judul Varian Genetik dalam REC8, RNF212, dan PRDM9, Pengaruh Rekombinasi Jantan pada Sapi, oleh Cynthia Sandor, Wanbo, Wouter, Kopier, Tumdeuret, dan lain-lain. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri, Gilmi Sri Alfianti dengan NIM 11920600443, ada Nida Aulia Ayuning dengan NIM 11920606067, ada Nur Sifana dengan NIM 11920606071, dan Raden Fauzan dengan NIM 11920600080. Yang di sini kami akan mempresentasikan berupa jurnal, yaitu dalam mata kuliah genetika, dosen pengampu Ibu Mila Listiawati, SPD MPD. Baik, pembahasan selanjutnya yang akan diterangkan atau dijelaskan oleh Raden Fauzan. Kepadanya disilakan. Baiklah, di sini saya dan Fauzan akan membacakan mengenai yang pertama, yaitu ada identitas jurnal yang kami pilih ya dalam mata kuliah genetika ini. Kemudian yang kedua yaitu ada abstrak, serta yang terakhir yaitu ada pendahuluan atau introduction-nya. Nah, di mana yang pertama ya mengenai identitas jurnal itu sendiri, di mana jurnal yang kelompok kami ambil yaitu berjudul Genetic Variants in REC Egg, RNF212, and PRDM9 influence male recombination in cattle, yang artinya itu variasi genetik dalam pengaruhnya itu dalam REC8, RNF212, dan PRDM9 yang berkaitan dengan rekombinasi jantan pada sapi. Nah, penulis dari jurnal ini yaitu ada Cynthia Sandor, ada Wan Boli, ada Walter Kopiters, Tom Druitt, Carol Charlier, dan Michael George. Nah, untuk tahun terbitnya itu yaitu jurnal ini diterbitkan pada bulan Juli ya tahun 2012. Volumenya itu volume 8 nomor 7, di mana jurnalnya itu yaitu dari jurnal PLOS Genetics, dan halamannya itu yaitu sebanyak 13 halaman, yaitu halaman 1 sampai 13. Nah, kemudian untuk abstraknya itu dari jurnal ini yang kurang lebih terjemahannya itu yaitu peneliti atau kami di sini itu peneliti menggunakan 250.000 sapi persilangan yang diidentifikasikan dalam 10.000 sel sperma sapi untuk melakukan karakterisasi yang ekstensif pada rekombinasi meiosis sapi jantan. Nah, penulis juga memetakan atau menggunakan metode kuantitatif trail loci atau disingkat dengan QTL, yang berartinya itu sifat kuantitatif lokus yang mempengaruhi tingkat rekombinasi macam genom, penggunaan hotspot macam genom, dan tingkat rekombinasi lokus yang spesifik. Nah, peneliti juga memetakan 3 QTL dan menyajikan bukti kuat bahwa varian genetik dalam REC8 dan RNF212 ini ternyata mempengaruhi tingkat rekombinasi genom, sementara untuk varian yang satunya yaitu varian PRDM9 itu mempengaruhi penggunaan hotspot di seluruh genom. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada pendahuluan atau introduction dari jurnal ini. Nah, di mana untuk pendahuluannya ini yaitu rekombinasi homolog merupakan suatu proses yang terjadi dalam sel yang penting dalam menentukan pemisahan kromosom yang tepat selama meiosis, dan juga mempengaruhi kesuburan serta mempengaruhi kemampuan berevolusi. Nah, meskipun demikian, komponen peralatan rekombinasi ini tetap tidak lengkap dicirikan pada mamalia. Salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi adanya komponen tersebut yaitu dengan menggunakan atau mengidentifikasi gen yang mendasari variasi yang diwariskan dalam fenotip rekombinasi. Kemudian juga rekombinasi timbal balik antara gen homolog ini memenuhi peran mekanistik yang penting selama proses meiosis di sebagian besar organisme atau makhluk hidup. Nah, hal ini juga diperlukan untuk penyelarasan bivalen yang tepat pada palet atau pada plat metafase 1 ya, atau pada tahap metafase 1 sebelum disjungsi atau disjunction ya, dan segregasi pada anafase 1. Nah, kemudian juga segregasi yang baik dari kromosom pelengkap menuntut kontrol yang bersifat spesifik berdasar jenis kelamin dan jumlah crossover atau crossing over per lengan kromosom, serta posisinya yang bersifat relatif terhadap penanda kromosom atau sentromer dan telomer, serta CO lainnya atau crossing over lainnya. Kemudian yang terakhir juga di sini itu pada pendahuluannya itu pada tingkat populasi ini rekombinasi mempengaruhi serta membentuk serta menghilangkan haplotip dengan alel yang menguntungkan, serta juga menggunakan
proses konfigurasi yang secara CIS ya, atau menggunakan metode CIS, dan menempatkan tekanan seleksi urutan kedua pada pengubah rekombinasi global serta atau lokal termasuk inversi atau penyisipan ya. Nah, kemudian komponen peralatan rekombinasi ini dijelaskan dengan baik dalam ragi dan juga C. elegans, tetapi sebagian besar tetap tidak terdefinisi di sebagian besar organisme lain, termasuk mamalia itu sendiri. Nah, salah satu strategi untuk mengidentifikasi komponen tersebut yaitu dengan menggunakan atau dengan mengcloning berdasarkan posisi gen dan varian yang mendasari variasi yang diwariskan yang diwariskan dalam suatu fenotip rekombinasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu yang selanjutnya metode penelitian. Pada jurnal ini, metode penelitian yang digunakan ada 8 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peristiwa karbon monoksida dan pembersihan data. Pada tahap ini yang jadi penanda yaitu dilakukannya dengan paket perangkat lunak Passbook. Kami mengeksploitasi aturan Mendel untuk fase genotip SNP pada anak laki-laki J2 dan J3 dan menghubungkan informasi dengan genotip SNP fase pada sires J1 dan J2. Peristiwa karbon monoksida kemudian diidentifikasi sebagai saklar fase dalam gamet yang ditransmisikan oleh para sires J2 kepada putra-putra J3 mereka. Yang kedua yaitu mengukur dan menormalkan tingkat rekombinasi spesifik jendela 60 Kb. Tingkat rekombinasi dalam jendela 60 Kb yang ditentukan dihitung di mana N adalah jumlah total peristiwa karbon monoksida yang diidentifikasi pada kromosom yang sesuai pada populasi yang dianalisis. X1 adalah ukuran dalam BP dari interval penanda yang karbon monoksida I telah dipetakan. OI tumpang tindih dalam BP antara jendela 60 Kb dan interval karbon monoksida I, dan T adalah jumlah total gamet yang dianalisis. Yang ketiga yaitu mengukur interferensi crossover. Tingkat kromosom spesifik interferensi karbon monoksida diukur menggunakan parameter bentuk N dari distribusi gamma, mengikuti Broman dan Weber. Lalu yang keempat yaitu mengoreksi GRR untuk ukuran keluarga. Kami mencatat bahwa perkiraan GRR menurun dengan meningkatnya ukuran keluarga dan mengaitkan hal ini dengan kesalahan dalam menentukan fase tuan. Untuk memperbaiki GRR untuk faktor ini, kami menggunakan 10 keluarga setengah sip ayah dengan putra 0,100 G3. Selanjutnya yang kelima, memperkirakan H2. Heritabilitas indera sempit, fenotip rekomendasi diperkirakan menggunakan dua model campur, fenotip rata-rata model pertama dari G2 sires dan termasuk rata-rata keseluruhan efek hewan individu acak dan kesalahan acak proporsional dengan kebalikan dari jumlah G3 putra per G2 sires. Keenam yaitu pemetaan QTL. QTL dipetakan menggunakan pendekatan model campuran yang dijelaskan sebelumnya yang secara bersamaan mengeksploitasi keterkaitan dan informasi LD. Pada setiap posisi SNP, homolog dalam kumpulan data ditugaskan ke salah satu dari 20 keadaan tersembunyi yang sesuai dengan klaster haplotype leluhur. Lalu yang ketujuh, memindai genom untuk efek haplotype cis-acting pada tingkat rekombinasi lokal. Untuk mengidentifikasi efek haplotype cis-acting pada tingkat rekombinasi lokal, kami mendefinisikan jendela 800 Kb yang berpusat di sekitar posisi penanda yang diintegrasi. Pada posisi penanda itu, kami memilih sires G2 yang heterozigot untuk kelompok haplotype leluhur dan menguji efek aditif dari klaster haplotype leluhur dari sires G2 pada fenotip rekombinasi putra G3 mereka oleh ANOVA. Lalu tahap yang terakhir yaitu mengurutkan ulang gen kandidat posisional dan genotyping kandidat KTN. Kami merancang pasangan primer untuk memperkuat dan mengurutkan seluruh gen. Hewan untuk diurutkan ulang dipilih berdasarkan kelompok haplotype leluhur yang mereka bawa pada posisi yang paling mungkin dari QTL yang sesuai. Amplifikasi, pemurnian amplikon yang sequencing langsung diaplikon dilakukan dengan menggunakan prosedur standar. Baik, terima kasih kepada Noshifana yang telah menjelaskan metodenya. Selanjutnya yaitu hasil atau riset yang pertama dalam jurnal kali ini yaitu mengkarakterisasi rekombinasi pada sapi jantan di mana pada data yang tersedia yaitu untuk menganalisis terdiri dari
10.192 sapi jantan dari Belanda dan 3.783 sapi jantan dari Selandia Baru yang digenotipkan untuk panel penanda yang masing-masing terdiri dari 50.876 dan 51.456 SNP dengan 19.487 kesamaan. Jumlah rata-rata dalam CO-nya atau karbon dioksidanya untuk masing-masing dari 29 kromosom akrosentik diprediksi dengan sangat baik. Nah, sesuai dengan teori chiasma obligat, distribusi frekuensi gamet dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, yaitu dijelaskan dengan asumsi hampir tidak adanya meiosis nulikiasmatik untuk semua autosom. Selain itu, di bawah model Poisson, terpotong memaksa proporsi meiosis nuklisiasmatik pada 0. Frekuensi meiosis yang paling mungkin dengan satu siamas jauh lebih rendah dari yang diharapkan dan ini sebagian besar disebabkan oleh kelebihan meiosis dengan 2 siamas. Pada ini mendukung terjadinya siamas kedua yang disukai, terutama untuk kromosom yang lebih besar. Baik, selanjutnya terdapat gambar di mana gambar ini merupakan silsilah 3 generasi yang digunakan untuk memetakan determinan genetik dari variasi tingkat rekomendasi jantan pada sapi, terutama ditentukan oleh jarak antara CO-nya untuk menentukan gamet dengan 2 peristiwa rekombinasi. Nilai Darin memaksimalkan kemungkinan distribusi frekuensi jumlah kejadian CO dan posisi CO untuk gamet dengan satu rekombinasi cenderung lebih besar dari nilai memaksimalkan kemungkinan jarak antar CO untuk gamet dengan 2 rekombinasi. Sedangkan nilai memaksimalkan kemungkinan 2 rekombinasi, kedua jarak juga untuk gamet dengan 3 rekomendasi cenderung lebih kecil. Dari catatan distribusi kejadian CO yang diamati per gamet dan karenanya chiamasta per meiosis sangat diperhitungkan dengan baik oleh interferensi positif. Tidak ada bukti untuk efek panjang kromosom padan apakah memaksimalkan kemungkinan keseluruhan atau parameter konstituen. Baik, selanjutnya yaitu analisis genetik tingkat rekombinasi genom wide atau GRR. Kami menggunakan pendekatan berbasis model Markov tersembunyi yang secara bersamaan mengeksploitasi keterkaitan dan ketidakseimbangan keterkaitan untuk memindai genom QTL yang mempengaruhi GRR pada setiap posisi SNP. Semua kromosom dalam kumpulan data, yaitu 2N, kromosom untuk kumpulan data dengan hewan, ditugaskan ke salah satu dari 20 keadaan tersembunyi yang sesuai dengan keadaan haplotipe leluhurnya. Efek dari status haplotip tersembunyi yaitu HHS ini pada GRR kemudian diperkirakan menggunakan model campuran termasuk efek poligenik untuk mengkoreksi stratifikasi populasi M dan M. Kami hanya menggunakan hewan HF dari H dan NZ dalam analisis ini. Kami mengidentifikasi 2 QTL signifikan di seluruh genom masing-masing pada BTA Z sama dengan 5,8 dan BTA 19 Z sama dengan 4,9. Selanjutnya adalah analisis genetik penggunaan jendela panas genom lebar atau GHU. Kami menghitung untuk setiap sapi jantan GII proporsi CO jatuh di jendela panas, yaitu penggunaan jendela panas genom lebar atau GHU. Nah, GHU ini berbeda nyata antara indukan GII P0,002 kisaran 4% sampai 58%. Dapat diulang korelasi Spearman 0,46 P0,0008 dan memiliki heritabilitas 0,21 pada HF Belanda. Yang paling menarik,
puncak skor load pada kromosom X bertepatan dengan posisi dua gonosom yang berdekatan. PRDM9 paralog selanjutnya disebut dengan PRDM9. Nah, pada tikus dan manusia, penggunaan hotspot genom telah terbukti dikendalikan secara genetik dengan variasi dalam PRDM9 array tandem terminal C dan cis miliknya dua domain zinc finger memiliki efek utama. Nah, oleh karena itu kami merancang aplikon yang kemungkinan amplifikasi dan pengurutan spesifik dari yang lengkap PRDM9 XA dan XB array ZF terminal C dan PRDM9XA dan PRDM9X berurutan referensi. Masing-masing berisi 8 dan 20 domain ZF bersama-sama. Analisis urutan menunjukkan bahwa sapi PRDM9 array ZF berkembang pesat seperti pada manusia dan hewan pengerat tetapi tidak pada anjing, dan ini diperkirakan meningkatkan heterogenitas alelik. Baik, saya Nida Aulia Ayuning. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan jurnal ini. Peneliti memperkirakan panjang peta jantan pada sapi domestik di 25,7 Morgan berdasarkan analisis kejadian CO di 10.000 sel-sel sperma ini 5 miliar lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Tapi dalam kesepakatan yang lebih baik dengan hubungan antara jumlah lengan kromosom dan panjang peta yang diamati pada spesies lain, penemuan ini menyarankan evaluasi ulang. Yang pertama, laki-laki yang dianggap semandan tingkat rekombinasi betina pada sapi, dan yang kedua itu implerekomendasi sebagai hasil domestikasi. Penunjukan bahwa GRR dapat diulang bahwa itu berbeda antara pejantan dan bahwa 21% dari variasi yang diamati diwariskan dalam jenis HF. Kami mengidentifikasi 2 QL yang signifikan dan suatu sugestif mempengaruhi GRR. Kami memberikan bukti bahwa 2 posisi yang kuat gen kandidat yaitu REC8 dan RNF212 sangat mungkin kausatif. Dengan menargetkan pengurutan ulang upaya untuk kelompok haplotipe dan efek yang berbeda secara signifikan pada GRR yang mengarah pada identifikasi SNF yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam sinyal asosiasi. Sedangkan variasi dalam RNF212 sebelumnya telah terbukti mempengaruhi GRR pada manusia implikasi dari REC8. Untuk RNF21 ini, variannya menghasilkan asosiasi terkuat adalah variasi Meses yang menghasilkan substitusi prolin menjadi serin. Terlepas dari kenyataan bahwa segmen protein yang sesuai tidak terkonspirasi dengan baik. Nah, P259S adalah kandidat varian penyebab yang kuat. Namun, kami tidak dapat mengecualikan bahwa varian sebab adalah regulasi terletak di luar mengurutkan segmen RNF212 ini, dan dalam LD dengan P259S ini juga tidak varian RNF212 penyebab tambahan ada. Nah, dapat dilihat dari gambar ini ada yang gambar A ini adalah load score. Nah, ini map position. Lalu ada yang kedua, ini adalah yang B, dan juga yang C ini VRDM9 XB halotip. Lalu ada yang D, ini adalah map positionnya dari hasil ini. Sudah dilihat dari hasil gambar di atas. Nah, untuk REC8 ini varian penyebab kemungkinan besar bersifat regulasi sebagai varian pengkodean sangat terkait dengan GRR tidak dapat dideteksi. Meskipun urutan halotip dengan efek yang berlawanan, yang paling kuat terkait SNF. Nah, berpotensi kausal meskipun urutan terpengaruh tidak kuat dilestarikan. Dengan
Demikian, tetap kemungkinan varian lain di luar wilayah yang diurutkan akan menunjukkan hubungan yang setara atau bahkan lebih kuat dengan GRR. Peneliti mengidentifikasi 3 lokus gemomik dengan bukti sugestif untuk suatu efek di GHU. Peneliti menggunakan halotip pendekatan berbasis. Kami memberikan bukti kuat bahwa satu keka substitusi pada posisi pengikatan DNA plus 6 dari ZF11 menurunkan GHU 30 kali lipat tanpa mempengaruhi GRR. Selain itu, kami memberikan saran bukti kuat bahwa polimorfisme mirip VTR serta atau substitusi asam amino Y pada posisi 7 dari domain ZF14 secara independen memodulasi GHU 6 kali lipat. Anehnya, 4 dari 8 varian non-sinonim sesuai dengan R key substitusi pada posisi asam amino 13 dari 4 domain ZF yang berbeda. Tidak ada varian ini tampak mempengaruhi GHU, sementara ini bisa menunjukkan bahwa posisi yang sesuai sangat mutagenik. Kami percaya bahwa kemungkinan besar temuan ini mencerminkan penyebab varian dalam susunan ZF melalui proses evolusi bersama dari penanggulangan tandem. SS3 dan SS6 keduanya sesuai dengan substitusi A sampai Y pada posisi asam amino 7. Anehnya tidak ada polimorfisme diamati dalam persamaan meskipun lebih pendek rangkaian PRDM 9XA. Alasan perbedaan mencolok ini tetap ada tidak diketahui, terutama mengingat fakta bahwa PRDM 9XA dan PRDM 9XB tampaknya diekspresikan dalam testis sapi. Untuk mendukung lebih lanjut dari koevolusi cepat PRDM9 dan hotspot rekombinasi dalam sapi, kami mengidentifikasi halotip dan dengan kecenderungan yang berbeda secara signifikan untuk terlibat darah rekombinasi di hutan BTA6 tertentu. Kami hipotesis bahwa ini hasil dari perbedaan urutan pada motif pemicu rekombinasi ini. Model memprediksi interaksi epistatik antara varian PRDM9 dan halotip BTA6 dan analisis untuk mengungkap efek tersebut adalah sedang berlangsung. Semua kromosom tunduk untuk interferensi positif beberapa CO menjadi lebih jauh itu diharapkan secara kebetulan saja. Dengan menerapkan model gamma ke jarak antara fokus MLH1, mengamati bahwa interferensi dapat meningkatkan dengan penurunan ukuran kromosom. Kemudian ditunjukkan bagaimanapun bahwa tren yang diamati mungkin karena tidak sesuai. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nida yang telah membahas mengenai pembahasan dalam jurnal kali ini. Oleh sebab itu, semua penjelasan dari jurnal ini sudah selesai. Saya akan membacakan kesimpulan dari jurnal ini, yaitu rekombinasi homolog adalah proses seluler penting yang menentukan pemisahan kromosom yang tepat selama meiosis, mempengaruhi kesuburan dan mempengaruhi kemampuan berevolusi. Namun demikian, komponen aparatus rekombinasi tetap tidak lengkap dicirikan pada mamalia. Salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi komponen tersebut adalah untuk mengidentifikasi gen yang mendasari variasi yang diwariskan dalam fenotip rekombinasi. Selain itu, memberikan wawasan mekanistik ini akan memungkinkan suatu studi tentang kekuatan evolusioner yang membentuk proses rekombinasi. Dalam makalah ini, kami memanfaatkan genotip untuk 50.000 penanda SNP lebar genom untuk mengukur 4 fenotip rekomendasi. Laju rekombinasi lebar genom, penggunaan hotspot luar genom. Laju rekombinasi ini spesifik lokus interferensi lintas genom luas untuk 750 sapi jantan atas dasar 250.000 crossover terdeteksi dalam sel sperma ditransmisikan ke 10.000 anak sapi. Kami mengukur
heritabilitas dan memindai genom untuk kuantitatif trait loci atau QTL yang mempengaruhi masing-masing fenotip rekombinasi ini. Kami melakukan analisis genetik terperinci dari 3 QTL tersebut sehingga memberikan bukti bahwa varian genetik dalam REC8 dan RNF212 mempengaruhi tingkat rekombinasi genom lebar, sementara varian genetik dalam X-linked PRDM9 paralogu mempengaruhi penggunaan hotspot genom wide. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan pemaparan dari kelompok kami mengenai jurnal rekombinasi pada sapi jantan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.